Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Paradia dengan IPM 1911 Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pengaruh media sosial terhadap proses rekrutmen karyawan. Dimulai dengan latar belakang. Human Resource Management dapat dikatakan sebagai peran paling penting dalam sebuah organisasi. Sektor kepegawaian dimulai dengan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan organisasi memiliki strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam perkiraan organisasi secara keseluruhan, termasuk jenis dan jumlah karyawan yang tepat untuk posisi yang mendukung keberhasilan organisasi. Organisasi kontemporer telah diubah menjadi jaringan yang hampir saling terkait dan ramping dengan revolusi luar biasa dalam sistem informasi atau teknologi informasi. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang telah digunakan oleh khalayak umum untuk beragam tujuan tertentu. Media sosial sebagai alat pendukung baik untuk berkomunikasi, hiburan, pendidikan, bisnis, dan sampai diberdayagunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan citra perusahaan. Pendayagunaan oleh media sosial ini diharapkan mampu untuk menjangkau masyarakat atau orang-orang secara global atau meluas yang minat atau tertarik mencari pekerjaan. Kaplan dan Henlin 2010 mendefinisikan media sosial sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Semakin berkembangnya zaman, beragam tren yang bermunculan melalui media sosial turut serta mempengaruhi aktivitas di suatu perusahaan, baik perusahaan nasional maupun multinasional. Bagaimana cara perusahaan menggunakan media sosial sebagai saluran untuk memperkenalkan citra diri, mempromosikan produk, dan menjangkau calon karyawan dari penjuru wilayah, serta berguna bagi para pencari kerja. Situs media sosial telah menjadi bagian tak terelakkan dan tak terpisahkan dari proses perekrutan yang sebagian besar penyedia perangkat lunak perekrutan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pelacakan pelamar dan proses penilaian. Alat saat ini memungkinkan perekrut untuk secara otomatis memposting lowongan di situs sosial, memanfaatkan jejaring sosial karyawan untuk menjelajahi lebih banyak tentang kandidat, dan melacak saluran sosial mana yang menghasilkan prospek paling banyak dan menghasilkan kandidat terbaik. Saat ini, organisasi dan agen perekrutan telah mengubah banyak proses rekrutmen mereka secara online untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi di mana kandidat dapat dicocokkan dengan lowongan yang ditawarkan. Menggunakan database online, papan iklan pekerjaan online, dan mesin pencari, majikan sekarang dapat mengisi posisi kosong menghemat sebagian besar waktu dari sebelumnya. Nah, selanjutnya rumusan masalah, yaitu apakah media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses rekrutmen. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari media sosial terhadap proses rekrutmen. Selanjutnya, tinjauan teori mengenai pengertian media sosial. Media sosial disebut sebagai Web 2.0. Meskipun terdengar menyegarkan, Web 2.0 bukanlah fenomena teknologi baru seperti media sosial. Itu adalah inovasi yang dibangun di atas konsep internet. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Hamlin 2010, Web 2.0 adalah istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 2004 untuk menggambarkan cara baru di mana pengembang perangkat lunak dan pengguna akhir mulai memanfaatkan World Wide Web sebagai platform untuk berada di bawah modifikasi konten dan aplikasi secara terus-menerus. Karena perubahan penggunaan Web 2.0 telah berkembang menjadi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pengguna tanpa memerlukan latar belakang pemrograman. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk beralih dengan lancar dari pencipta atau penulis menjadi pembaca. Media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content menurut Kaplan dan Henning 2010.
Kaplan dan Henley 2010 mengindikasikan indikator sosial media itu menjadi dua. Yang pertama ada kehadiran sosial atau kekayaan media. Proyek kolaborasi seperti Wikipedia, blog yaitu komunitas konten seperti YouTube atau Twitter, situs jejaring sosial atau SNS, atau situs jejaring sosial SNY seperti Facebook, Twitter, dan MySpace, serta dunia game virtual seperti World of Warcraft dan dunia sosial virtual seperti Second Life. Dan yang kedua yaitu representasi diri atau pengungkapan diri, alat komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan dan menanamkan pesan atas diri melalui media sosial yang ditinggalkan. Selanjutnya, ada pengertian e-recruitment. E-recruitment dapat digambarkan sebagai proses setiap personel yang mengiklankan atau menarik seleksi dan pemrosesan aplikasi melalui internet untuk kandidat eksternal atau intranet untuk kandidat internal, menurut SILS 2014. E-recruitment adalah konsep yang relatif baru yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya media sosial. Sistem dan proses baru yang digunakan pada awalnya dipandang sebagai dukungan tambahan untuk alat perekrutan tradisional perusahaan, tetapi mengambil peran yang lebih sentral dan penting dengan meningkatnya penggunaan teknologi internet. Pada tahun-tahun awal, rekrutmen berfokus pada pembuatan situs web karir, posting di portal pekerjaan, intranet, dan perangkat lunak rekrutmen online. Namun, media sosial terbukti menjadi alat perekrutan yang paling hemat biaya, dan lebih jauh lagi, alat yang paling efektif tidak hanya sebagai bagian dari sistem perekrutan, tetapi dalam sistem perekrutan termasuk alat tradisional dan modern secara keseluruhan. Indikator e-recruitment menurut SILS 2014 yang pertama itu optimalisasi biaya terbatas. Menggunakan berbagai saluran rekrutmen, terutama eksternal, menghasilkan pengeluaran sumber daya keuangan. Di sisi lain, menempatkan berbagai iklan di internet, menggunakan jejaring sosial, situs web atau situs web perusahaan untuk pekerjaan pada dasarnya bisa bebas, yaitu tidak menimbulkan biaya apapun bagi perusahaan, atau hanya memasukkan sebagian kecil dari biaya. Yang kedua ada jangkauan kandidat terbatas. Periklanan melalui saluran internal dan eksternal berfokus pada pasar tempat perusahaan beroperasi, yaitu sebagian besar kota atau negara tempat perusahaan itu berada. Dengan munculnya teknologi internet, sejumlah besar pekerjaan dan proses dapat diisi di tingkat global yang menyediakan jumlah kandidat yang hampir tidak terbatas untuk perusahaan. Yang ketiga ada kecepatan komunikasi. Internet telah memperkenalkan komunikasi asinkron, tetapi juga meningkatkan cara komunikasi langsung antara perusahaan dan pihak ketiga. Jika kandidat yang tidak memenuhi syarat dikelola dengan metode tradisional, misalkan lupa melancarkan CV, dia baru akan diketahui setelah selesainya proses rekrutmen dan dimulainya tahap berikutnya. Ini bisa menjadi periode beberapa hari, minggu, atau bulan. Namun dalam hal rekrutmen, komunikasi dokumen langsung dilupakan karena secara otomatis telah diperiksa oleh sistem. Yang keempat yaitu standarisasi dan pencarian data. Ketika datang untuk mengumpulkan data tentang kandidat potensial, metode tradisional biasanya menentukan pengiriman CV dan surat lamaran ke lokasi fisik atau alamat email tertentu. Pendekatan ini menciptakan masalah lebih lanjut dalam klasifikasi data dan pekerjaan ganda, karena setiap kandidat memiliki surat lamaran yang berbeda dan setiap kandidat mengirimkan CV dalam format yang berbeda. Karena meskipun ada template seragam yang disediakan oleh perusahaan, kecil kemungkinannya semua orang akan mengikutinya. Model rekrutmen melebihi hambatan ini, karena pelamar diberikan template elektronik yang langsung diisi melalui situs web atau perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, hipotesis dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu media sosial sebagai variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen e-recruitment, menghasilkan hipotesis media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses e-recruitment. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Hasil penelitian oleh Krishna, Mohan, dan Mehta tahun 2016 itu menunjukkan bahwa proses rekrutmen semakin dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dari pencari kerja yang memiliki peran hingga manajer perekrutan yang mencari informasi untuk menginformasikan proses penyaringan mereka. Dan yang kedua, hasil penelitian oleh Mardi Putra tahun 2001, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa media sosial dalam kehidupan kerja saat ini sangatlah penting. Berdasarkan penelitian,
Media sosial menjadi platform dan sumber informasi yang berharga. Dampak positif utama dengan membuat profil iklan pribadi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Menurut Uma Sekarang dan Roger Bosch 2017, mendefinisikan penelitian bisnis sebagai terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, penyelidikan atau penyelidikan ke dalam masalah tertentu, dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi untuk itu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data ini adalah data yang berupa angka-angka yang umumnya dikumpulkan melalui pertanyaan terstruktur. Metode pengumpulan data. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket atau penyebaran kuesioner dengan skala 5 liter. Dengan melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dapat mempermudah peneliti melihat jawaban responden dari variabel yang diukur. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun responden tidak perlu mengisi secara deskripsi dan hanya memilih jawaban yang dianggap paling benar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Uma Sekarang dan Roger Bosch 2017, mendefinisikan populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin peneliti selidiki. Sampel merupakan bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Populasi dalam penelitian ini yaitu kepada masyarakat umum atau para pencari kerja. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling, di mana dalam teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi menjadi sampel, yaitu simple random sampling. Alat analisis. Menurut Uma Sekarang dan Roger Bosch 2017, mendefinisikan analisis regresi sederhana digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen. Analisis data dibuat untuk mempermudah orang-orang membaca hasil data yang telah diproses. Bagaimana cara peneliti mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis data pada penelitian kali ini adalah metode analisis kuantitatif dengan teknik regresi linear sederhana. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.